Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Tentu baik saja bukan? Alhamdulillah, amin. Baik, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Jangan lupa sebelum kita mulai untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita segera mulai untuk pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring kelas 4, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita sampai pada bab yaitu bagian-bagian tumbuhan beserta manfaatnya. Nah, tanaman adalah salah satu makhluk hidup yang ada di bumi. Tanaman memiliki banyak manfaat, baik bagi hewan maupun manusia. Berikut ada beberapa manfaat dari tumbuhan. Yang pertama yaitu menyerap karbon dioksida atau CO2 dan menghasilkan oksigen. Artinya apa? Kita mengeluarkan napas ini diambil oleh tumbuhan, kemudian oleh tumbuhan jadikan salah satu bahan baku untuk mengolah makanannya, dan mereka membuang atau menghasilkan oksigen yang dikeluarkan dan kita mengambilnya, ya. Ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Yang kedua, bahan makanan bagi hewan dan manusia. Ya, tanaman itu juga merupakan bahan makanan, baik itu bagi hewan juga bagi manusia. Kita makan nasi, ya, nasi itu dari beras dari padi juga merupakan tumbuhan. Selanjutnya, menstabilkan suhu atau menyejukkan lingkungan sekitar kita. Jadi semakin banyak tanaman hijau, akan banyak pula oksigen yang dihasilkan sehingga menjadi sejuk. Yang keempat, menjadi tempat tinggal atau sarang ya bagi beberapa hewan, ya. Tidak kemungkinan tumbuhan-tumbuhan yang lebat tinggi itu menjadi sarang atau tempat tinggal beberapa hewan. Yang kelima, ada dijadikan obat-obatan yang alami. Ya, ada beberapa jenis tumbuhan tertentu yang bisa dijadikan obat. Karena juga empon-empon, ya, tanaman obat yang ada di dalam tanah itu ada seperti kencur, ada kunir, ada lengkuas dan sebagainya. Dan dapat juga sebagai bahan pembuatan mebler atau perabot rumah tangga dan juga bahan bangunan. Itu kalau dari tanaman yang berupa kayunya, ya. Kalau kita di rumah bisa melihat di atap itu ada yang namanya reng, ada usuk, ya, dan sebagainya. Itu diambil dari tanaman yang menghasilkan kayu yang keras yang diambil dan dipotong-potong untuk menjadi bahan bangunan. Juga di tempat kalian, ya, itu ada meja, ada kursi dari kayu, almari. Nah, itu diambil dari tanaman, ya, berupa kayu, entah itu berupa kayu jenis yang sangat keras seperti jati katakanlah, ya. Selanjutnya yaitu bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Apa saja karena bagian-bagiannya? Yang pertama ada akar. Akar itu fungsinya apa? Yaitu menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan selain itu juga dapat menguatkan berdirinya tumbuhan dan sebagai tempat cadangan makanan. Adapun struktur akar yaitu yang pertama ya, yang pertama yaitu inti akar. Struktur yang pertama inti akar. Inti akar itu terdiri atas pembuluh tapis atau flum untuk mengangkut hasil fotosintesis dan pembuluh kayu atau sirip dan silem untuk mengangkat air dari akar ke daun. Nah, di daun nanti air itu akan dimasak, ya, pada stomata. Yang kedua, struktur akar adalah rambut akar. Itu berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air di dalam tanah. Nah, rambut akarnya sing serabut-serabut itu, ya, warnanya putih biasanya. Dan yang ketiga ada tudung akar, berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Ini ada pelapisnya agar ketika menembus tanah itu tidak rusak. Nah, ada jenis-jenis akar yang dimana disebut adalah akar tunggang dan juga akar serabut. Akar serabut ini lebih lunak, ya, dibandingkan dengan akar tunggang yang lebih keras. Jadi keduanya punya kelebihan masing-masing. Yang kedua yaitu bagian tumbuhan, yaitu adalah batang. Batang itu menyokong tumbuhan untuk berdiri tegak, mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan, serta mengangkut air dan mineral dari dalam akar itu dinaikkan ke dalam melalui batang. Adapun struktur batang itu ada dua. Nah, ada yang pertama itu ada empat, ya. Yang pertama ada epidermis, ya. Ada lagi cortex, gitu, ya. Terus ada juga endodermis, gitu. Dan juga yang terakhir ada silinder pusat atau disebut dengan stel, ya.
itu adalah struktur dari batang. Batang suatu tanaman atau tumbuhan. Nah, adapun silinder pusat sendiri itu dibedakan itu menjadi 3. Yang pertama ada empulur, ya, ada empulur. Terus yang kedua itu ada perikardium. Nah, perikardium, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada xilem dan flum. Yang tadi disebutkan adalah jaringan pada akar tadi. Adapun jenis batang itu dibedakan jadi 3, ya. Itu ada batang kayu, terus batang rumput, dan juga ada batang basah. Batang kayu pokoknya atos demek baca atos yaitu batang kayu. Batang rumput contohnya ya rumput, ya padi, ya itu. Batang basah itu basah pada sayuran, sawi, bayam, ya, yang batangnya itu mengandung air disebut dengan batang basah. Jadi kalian perlu lihat lagi, itu ada batang kayu, batang rumput, dan juga ada batang air atau basah, ya. Yang ketiga yaitu ada daun. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis pada stomata, ya. Nah, serta sebagai tempat pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida, dan juga membantu tumbuhan dalam melakukan respirasi. Respirasi adalah penguapan, ya, agar tidak terlalu banyak air. Adapun struktur daun, yang pertama adalah ada tulang daun, ya. Kalau kalian lihat daun itu ada seperti garis-garisnya di tengah, namanya tulang daun, ya. Ada juga helai daun, lembar-lembarannya itu, ya, terutama daun yang menjari, ya. Ada helai-helainya, lembar-lembaran. Yang ketiga ada tangkai daun. Tangkai itu gagangi, ya, tangkai daun. Terus yang terakhir ada pelepah daun. Pelepah itu yang baru bisa pada gambar ini, ya. Ada helai daun, pelepah daun, tulang daun, sampai dengan itu apa, tangkai daun. Adapun jenis daun ada 4, ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan juga sejajar, ya. Yang menjari itu yang terkenal adalah daun ketela, ya. Selanjutnya ada bunga. Bunga itu membantu merupakan alat penyerbukan dan perkembangbiakan generatif. Yang generatif apa? Dibantu oleh benda lain, serta sebagai perhiasan tumbuhan, itu bunga. Nah, nih ada gambarnya nih, ya, bagian-bagian bunga. Nah, struktur bunga. Yang pertama ada putik. Putik pun dibagi menjadi 3, ada kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Itu digabung jadi putik. Itu merupakan alat kelamin betina bagi tumbuhan betina. Yang kedua ada benang sari sebagai alat kelamin jantan, ya. Benang sari itu ada kepala sari sama tangkai sari. Yang ketiga mahkota, untuk menarik serangga agar mau datang untuk membantu proses penyerbukan. Mahkota itu bentuknya menarik perhatian, gitu, ya. Yang keempat kelopak, untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Jadi kelopak itu tutupi ketika bunga belum mekar, itu dilindungi itu dari rusak, ya. Yang selanjutnya adalah dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Cagae, nah itu tangkai. Ada juga ada dasarnya, ya, itu untuk menyangga si bunga agar lebih stabil ketika terombang-ambing oleh angin, ya. Bentuknya semacam ini, ya, lebih kompleks, ya. Lebih kompleks. Jadi ada putih, ya, ada benang sari putih bagi 3 dan sebagainya. Selanjutnya nih merah perona dan hijau royo-royo, buah, ya. Buah merupakan tempat cadangan makanan dan juga untuk melindungi biji. Adapun bagian-bagian buah, yang pertama ada tangkai yut, ya, sing dawa, ya, danganane, ya. Ada kulit, ya, di buahnya ada kulitnya masing-masing, ada kulitnya. Ada kulit bisa dimakan, ya, nggak bisa makan. Terus yang ketiga ada daging. Daging bagian yang bisa dimakan. Dan yang terakhir adalah biji. Biji itu bagian isi, yang dalamnya dengan isi, kelenteng. Nah, itu nggak bisa dimakan. Itu bakal untuk pertumbuhan tanaman baru, bisa untuk tanam dan sebagainya, ya. Namun ada pula biji buah itu bisa dimakan. Contohnya bijinya buah durian itu dibakar atau direbus biar dimakan. Ya, kita mulai dari buah, kita langsung pindah ke biji. Biji merupakan bagian tubuh tumbuhan yang muncul sebagai akibat dari penyerbukan, ya. Penyerbukan itu proses perkembangbiakan. Jenis biji itu bedakan jadi 2. Yang pertama berdasarkan jumlah kepingnya.
ada 1 atau 2 ya, itu ya. Yang kedua itu dibedakan berdasarkan letak bijinya di luar atau di dalam. Nah, yang pertama berdasarkan jumlah kepingnya itu ada berbiji tunggal, berkeping 1 tunggal ya, itu biasa disebut dengan monokotil. Contohnya apa? Ya tanaman tebu, kelapa, apa yang metune gak meprok ini, nah itu monokotil ya. Yang kedua adalah berbiji belah atau berkeping 2 atau berkeping ganda, disebut dengan dikotil. Contohnya kacang-kacangan ya, kayak mekar, mencret, mekrok, nah kayak membelah itu contoh termasuk dikotil. Nah itu ada contohnya tuh gambarnya. Yang lancip-lancip itu ya itu termasuk monokotil. Yang dikotil itu di kacang-kacangan ya, mekar. Yang kedua ada berdasarkan letak bijinya, yaitu berbiji terbuka dan tertutup. Berbiji terbuka itu apa? Dia tidak lindungi buah ya, contohnya ada paksaji, ada damar, melinju gitu ya. Yang selanjutnya ada berbiji tertutup ya, apa ya, yang bijinya dilindungi oleh buah atau kulitnya ya, contohnya mangga, ada rambutan, jambu, ada kacang panjang ya. Jadi yang biji-bijian yang di dalam buah itu dinamakan biji tertutup. Demikian tadi pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar, senantiasa berdoa ya, jangan lupa olahraga juga, tapi yang pasti selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.